anaknya nggak mau sirip-siripin nangisnya, aku bilang gitu ya. Dek, sampai diajanin, sampai dibacain dari Al-Fatihah, surat pendek, kita sambil murotal segala macem. Masih gini, 1 jam Kak, sampai jam 2. Gimana nggak keringetan itu sama bapaknya kan. Terus udah tuh kita posisi dari aku gendong sampai bapaknya gendong, aku lagi sampai bapaknya lagi. Nah pas digendongan bapaknya, direbahin gini, nangis gitu ya. Oh dek, kenapa dek, bingung gitu ya, takut kejang gitu, namanya ibu punya bayi takutnya cuma takut anak kejang, karena kita nggak bisa ngatasin kalau anak kejang gitu ya. Kenapa ini ya, cuman pas di situ pelan-pelan gitu ya, kok muka si Ade panjang Kak, jadi kayak kena efek atau filter gitu, pelan-pelan set, dagunya memanjang, ininya kayak ada keriput-keriput, ini keriput-keriput. Aku cuma bisa narik nafas, manggil suami aku, ini bukan Ade, aku bilang gitu. Itu lihat mukanya kayak nenek-nenek. Anaknya ambil, suami gitu ya, ambil. Suami ngambil sapu lidi buat bersihin kasur, aku ambil anaknya, aku gendong anakku langsung bawa ke ruang tengah, aku peluk, aku duduk di sofa yang pemandangannya di sebelah sana tuh lemari yang bunyi tadi, sambil kayak gitu si suamiku sambil mukul-mukulin lemari itu pakai sapu lidi, bunyi lagi Kak. Aku punya kebiasaan bangun tengah malam, sebangunnya aja kalau mendusin gitu ya. Entah nanti nyuci piring, entah nanti gantung-gantungin baju yang udah dicuci gitu. Tengah malam sebangunnya, karena paginya kerja gitu kan ya, pinter-pinter bagi waktu kan, kadang nyetrika segala macam. Nah dilalahnya waktu itu kebetulan lagi mau nyuci piring. Nah lewat rumah aku itu buka pintu langsung ruang tengah. Di ruang tengah itu ada 2 pintu yang menghadap ruang tengah, pintu kamar sama pintu menuju lorong dapur, terus kamar mandi. Nah gitu ya Kak, jadi kamar sama kamar mandi kamar sama dapur teh sebelah-sebelahan, pintunya berjejer gitu ya. Nah di hari itu aku nyuci piring seperti biasa, enggak ada sama sekali rasa takut gitu ya. Soalnya basicnya emang enggak kalau enggak ada sesuatu apa-apa ya enggak ada rasa takut gitu ya, enggak berangan lah, enggak suges yang aneh-aneh. Dari podcast horor sampai podcast lucu kita dengerin gitu, happy aja, piring sambil dengerin podcast segala macem. Entah kenapa setelah ya setengah jam nyuci piring itu, kok suasana itu tiba-tiba cep aja, hening. Enggak ada ikan, yang kita dengar suara angin lah, jangkrik lah, apa, ini hening. Cuman suara aku, suara air, piring, dan suara podcast gitu kan ya. Kok itu setengah satu aku kan langsung gini ya, langsung handphone kan taruh di kitchen set, langsung aku swipe untuk lihat jam berapa. Oh setengah satu, jam 12.20. Udah tuh kenapa, angin kali ya, udah nggak aneh-aneh gitu langsung set. Terus tiba-tiba aku ngerasa dari arah ruang tamu, which is arah dapurnya kebetulan ngadep ke luar tembok, jadi ngadep ke kiri. Nah di kanan aku baru ke ruang tamu gitu ya. Nah dari tembok luar aku ngerasa ada yang tembus masuk ke tembok, berjalan ke arah melewati lubang pintu ke dapur sama mengarah pintu ke kamar tidur. Kok apa itu ya, diam dulu ya, namanya lampu tengah dimatiin ya, lampu ruang tamu dimatiin, apa gitu ya, enggak takut sama sekali. Loh kok gerak gitu pelan, tau nggak Kak bentuknya, kalau bisa diinget tuh bentuknya macam ondel-ondel, enggak besar yang sampai full ke plafon, enggak, tapi dia kepalanya lebih tinggi dari lubang pintu dapur gitu ya, kayak ondel-ondel, tapi ya full gelap gitu. Tapi aku bisa lihat siluet itu, punuknya tuh gede gitu dalam minggu ya, pelan slow motion. Terus pas berbarengan dengan itu, nggak takut kan, masih belum takut. Yang ada di perasaan aku tuh malah deg-degan, malah grogi, malah jiper.
kayak orang ketemu begal. Beda kan rasa takutnya Kak, bukan wah hantu ini apa gitu ya, deg-degan gitu ya. Baru di situ kalau orang-orang bilang suasana mencekam atau aura jahat, itu aku baru bisa ngerasain definisinya. Jadi takutnya bukan takut ini horor takut gitu, enggak. Rasanya jiper gitu. Aura dia tuh rasanya jahat banget aja gitu keterima di kita, kayak kita dapat apa paparan sinar infrared panas yang pokoknya aku bisa bilang itu kayak aura jahat. Astagfirullah. Oke, fine. Gak apa-apa. Suges, cuci piring tetap berjalan. Tetap. Karena aku nggak suges apa-apa. Jadi aku denial. Karena bapak selalu bilang rasa takut itu muncul dari diri sendiri gitu ya. Lawan aja. Dah, selesai. Jalanlah dia slow motion. Berarti kan ke arah pintu kamar tidur. Setengah jam. Jadi aku udah setengah jam aktivitas. Orang udah 2 podcast. Oh tapi lewatnya itu, durasi dia munculnya itu sampai dia berjalan menghilang dari ekor mata, udah berjalan ke arah pintu kamar tidur tuh ada 5 menit. Tapi tuh nge-freeze, keringetan Kak. Nggak nengok, bener-bener ekor mata. Cuman kan jelas Kak, kalau nggak jauh mah ya. Sampai sejajaran pundak tuh, kalaupun kita ngeliat lurus gitu sejajaran pundak tuh kita tahu di pundak kita ada sebelah kita apa gitu kan, masih jelas. Oke, apa ya, kalaupun setan apa ya lewat aja, masalah gitu ya, aku masing-masing aja gitu. Tapi bukanlah itu mah aman. Dah sekitar 5 menit tuh dia slow motion sampai nggak kelihatan. Pulang dari itu si Ade nangis Kak. Itu aku pas denger si Ade nangis udah nggak bisa positive thinking. Astagfirullah, gitu ngomong kata kasar, ngapain gitu sampai kena si Ade. Langsung Kak, itu tangan masih berbusa, langsung bukan lari lagi, asalnya kayak lompat jalan juga, langsung kayak cuma 3 langkah nyampe ke kamar. Nggak ada. Dan aku nggak kepikiran masih kelihatan apa enggak. Pas denger anak nangis mah ya udah, naluri kita sebagai ibu langsung aja nyamperin. Aduh, nangis dek gitu. Bisa kan kalau udah mulai bisa bicara, ada 1 tahun lewat ya, udah bisa nyebutin nama panggilan ibu gitu ya. Dek, bisa kalau nangis langsung nyebut nama, udah sirap gitu ya. Ini mah kok enggak melek-melek, nyalain lampu kamar. Ya nggak ada air matanya. Kan kita pernah dengar juga kalau nangis nggak ada air matanya berarti aneh gitu ya. Ini suami, ini anaknya nggak mau sirap-sirap, ini nangisnya, aku bilang gitu ya. Dek, sampai diazanin, sampai dibacain dari Al-Fatihah, surat pendek, kita sambil murotal segala macem. Masih gini, 1 jam Kak, sampai jam 2, gimana nggak keringetan itu sama bapaknya kan. Terus udah tuh kita posisi dari aku gendong sampai bapaknya gendong, aku lagi sampai bapaknya lagi. Nah pas digendongan bapaknya, direbahin gini, nangis gitu ya. Oh dek, kenapa dek, bingung gitu ya, takut kejang gitu, namanya ibu punya bayi, takutnya cuma takut anak kejang, karena kita nggak bisa ngatasin kalau anak kejang gitu ya. Kenapa ini ya? Cuman pas di situ pelan-pelan gitu ya, kok muka si Ade panjang Kak, jadi kayak kena efek atau filter gitu. Pelan-pelan set, dagunya memanjang, ininya kayak ada keriput-keriput, ini keriput-keriput. Aku cuma bisa narik nafas. Manggil suami aku. Ini bukan Ade, aku bilang gitu. Itu lihat mukanya kayak nenek-nenek. Panik, suami kan takutan orangnya. Panik. Panggil abah sama mama gitu ya, mertua. Panggil. Aku gendong dek, sambil aku baca-bacain gitu ya dek, ini dia dek. Gitu, manggil. Atau lari tuh ayah mertua sama mama mertua, kenapa ini kenapa, udah sejam ini, ya Allah udah, aku mah sama mama mertua udah nangis aja deh, emang cengeng ibu-ibu mah ya, udah nangis. Ini si bapak sama kakeknya masih abahnya masih bingung gimana, diempok-empok, sampai ditepok-tepok agak keras biar sadar gitu ya Kak, biar sensornya tuh sadar gitu. Segala macem lah gitu ya, digendong sama kakeknya keluar pintu rumah, masuk lagi segala macem. Jam itu kayaknya Kak, keringetan dah kita bukannya sampai capek, sampai akhirnya dia melek dikit terus panggil bapaknya. Wah itu kayak baru, tapi masih nangis, kayak nangis ketakutan. Enggak lagi sakit ya, namanya anak kadang demam sehari 2 hari karena kan anak masih usia bertumbuh ya, apa gigi tumbuh segala macem itu mah ada gitu. Tapi nggak aku ngeh lagi di situ dia lagi demam, kayaknya enggak. Udah tuh dari situ, mau apa, kata abahnya kayak kata kakeknya,
jajan yuk, jajan. Kita jam 2 pagi berempat-empat gendong si Dede ke warung deket rumah, warung Madura masih buka, inget banget tuh. Kenapa ini si Dede nangis kayak gitu? Lah mau jajan. Oh langsung sama abang, sama si om tante warungnya juga langsung di ini. Nah ketika mereka sibuk ngeladenin cucunya mau jajan apa supaya tenang gitu ya, aku makan sebagai yang tadi tuh masih loading. Maksudnya apa? Ini nangisnya habis aku ngerasa ngeliat itu loh gitu. Aku di belakang mereka mah ngeruyung gitu ya. Aku di belakang ini. Dan ternyata di lelahnya di sekitar rumah aku yang punya bayi juga pada nangis. Nah kalau aku inget-inget cara denah rumah yang bayinya nangis itu sejajar sama rumah aku yang kalau mau ditarik garis lurus si sosok ini mungkin jalan lurus ngelewatin si rumah itu sama ngelewatin rumah aku kak. Itu udah tuh udah tenang, udah happy semua, udah ketawa lagi. Dia makan anaknya ceria gitu ya. Iya udah ketawa lagi. Cuman aku tadinya mau nyimpan sendiri, kayaknya untuk kali ini aku nggak bisa nyimpan sendiri deh. Mau ngomong, Mbah, Mah, suami goodbye. Tadi sebelum ada yang nangis, dia lagi ini terus begini. Yang bener kamu, oh yang bener teh, segala macam. Udah anaknya diungsiin sama suami aku sendirian di rumah. Diungsiin, nggak boleh pulang gitu, takut kan cucunya kenapa-napa. Ya udah aku tidur lagi di rumah, nggak masalah. Udah aman lagi tuh kak. Pada nangis, habis itu ya udah balik lagi ke UA ya, cerita WA, wah gini. Ya udah rutinin aja nyanyi adresnya. Itu kejadiannya kapan? Berarti malam hari sebelum hari itu, sebelum maghrib, detail segala macam. Udah rutin, rajin juga ibadahnya. Mungkin kurang gitu ibadahnya ya, kita ibadah lagi sama-sama. Udah hilang tuh kak, alhamdulillah. Sampai bertahun-tahun, sampai si adik umur 2 tahun dan 3 tahun. Gak ada secara fisik, gak ada. Cuman pas kayaknya belum 3 tahun, 2 tahun lah dia udah mulai jalan. Ada nih satu ketika hari biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa, kita lagi nonton film bareng-bareng bertiga di kamar gitu ya, lagi nonton film kartun, anak-anak kita ketawa. Tiba-tiba di ruang tamu, di ruang tengah kita punya lemari pajangan, itu ada suara. Oh diinget-inget mirip kayak suara lemari, duk gitu. Kayak suara makhluk kayu, tapi kayak suara gedoran, tapi ditambah kayak efek suara kayu mau rusak gitu loh kak. Aduh gimana ya, kayak gitulah intinya, katakanlah ya gedoran gitu. Duk, diem, kita bertiga denger semua. Kali ini bukan aku doang, sampai anakku yang masih kecil juga. Itu apa gitu ya, udah gak apa. Terus suara kedua, duk, aku sama suami langsung nyamperin tonton. Kita liatin lemari ini dari ujung atas sampai atas-atasnya, dilihat sama suami ada apa gitu, nggak ada apa-apa. Terus anaknya ambil, suami gitu ya, ambil. Suami ngambil sapu lidi buat bersihin kasur, aku ngambil anaknya, aku gendong anakku langsung bawa ke ruang tengah, aku peluk, aku duduk di sofa yang pemandangannya di sebelah sana tuh lemari yang bunyi tadi. Sambil kayak gitu si suamiku sambil mukul-mukulin lemari itu pakai sapu lidi, bunyi lagi kak. Wah udah gitu langsung ke kamar. Langsung rotalan kita udah kamar, terus ya udah tidur. Nah udah tidur. Nah aku masih rutin ngadres tuh seminggu sekali. Udah semakin selisih 2 minggu dari itu, hari libur, ibu-ibu kalau hari libur me time-nya bersih-bersih rumah, sampai kolong itu disapu, divakum segala macam. Pas disapu dari kolong, aku udah ngepel kamar segala macam, pindah ke tengah rumah sapu dari kolong lemari pajangan itu. Pas aku tarik sapunya, oh nggak kak, aku nemuin apa ya, keluing. Kalau dibilang kelabang bukan, itu kaki 1000 yang ukurannya besar banget, jempol tangan aku, enggak lagi, lebih besar dari jempol tangan aku, ngelingker kayak obat nyamuk, tapi udah mati ngeringkel gitu. Wah kaget, ini kayaknya kita rumahnya nggak cukup kebun untuk ada ini gitu ya. Udah di belakang udah bikin kontrakan, ya nggak sama sekali ada halaman kebun lah gitu, dari mana. Wah udah langsung ngepel bersih. Aku cerita, aku foto, buang ke depan rumah, dibuang aja. Aku fotoin, aku kirim ke Uwa. Ya udah nggak apa-apa, Uwa bilang gitu. Ya udah dari situ udah selesai kak terornya. Udah nggak ada suara atau bahkan penampakan suara nggak ada. Cuman semenjak itu yang aku rasa, semenjak anak udah bisa jalan, malah larinya ke aku sama suami. Awalnya kalau ketemu di rumah panas, kalau kita jalan-jalan keluar nginep rumah emak gitu ya,
happy-happy aja Kak, tapi kalau udah di rumah sendiri gitu ya, aku pribadi ngeliat suami teh kesel aja gitu, padahal suami nggak kenapa-napa, tapi kayak salah aja gitu, dia kelakuan gimana aku marah, pun suami begitu gitu, nggak sabaran. Iya gitu. Kadang udah misal lagi ribut pun kita berusaha untuk menahan diri tapi nggak kontrol Kak. Jadi aku pernah yang sampai teriak-teriak marahnya gitu ya. Kayak gitulah itu, terjadi berarti dari umur anakku 2 tahun, bahkan sampai saat ini mau umur 5 tahun. 2 tahun awal secara penampakan, 3 tahun terakhir ini malah secara apa ya, nggak tahu gangguan secara emosional ya, cuman ya minta doanya aja mudah-mudahan nggak ada hubungannya gitu ya. Kita juga, sedang memperbaiki diri, sedang lebih rajin lagi ibadahnya, karena terlepas itu apakah memang ya pure masalah personal, emosi kita sebagai pribadi dan sebagai orang tua baru, makanya saya sebut, ataukah memang ada faktor X lainnya, ya wallahu alam. Cuman, terlepas dari apapun, kalau semisalnya pun ternyata ada faktor lain, ya kita berserah diri sih Kak, lagi berusaha memperbaiki ibadah, karena kita yakin di atas energi apapun itu masih ada, pemegang kuasa tertinggi lah gitu, masih ada, Tuhan yang melindungi, kayak gitu. Nah, sebenarnya dari cerita ini yaitu ada banyak kemungkinan. Pertama, memang rumah itu sudah lama, kemudian direnov gitu ya, Kak, ya. Kedua, memang ada mungkin perpindahan dari si penunggu pohon rambutan kebun belakang, terus pas dibangun dia pindah. Yang jelas kesimpulannya adalah ada 2 sosok gitu ya. Yang pertama si teteh-teteh kribo yang gosong, kedua nenek-nenek itu. Ya sekarang sih mudah-mudahan sih mereka, kalaupun masih ada gitu ya, bisa berdampingan ajalah, nggak mengganggu. Sekarang sih sampai sekarang kadang ada suara apa gitu ya, kadang suami ngeh, aku ngeh, tapi nggak yang gimana-gimana, udah mulai terbiasa. Dari yang problem emosi kita sama-sama panas juga sekarang alhamdulillah seiring waktunya kita saling yakin ya Kak, karena memang mungkin dari pribadi kita nggak ada masalah apa-apa ya, masih sama-sama, masih ya berantem juga tapi masih bisa diatasin, positifnya makin ngedeketin diri ke Tuhan ya Kak, kita yakin masih ada, ya energi terbesar, pelindung kita lah dari energi apapun, kayak gitu. Pesannya sih itu, sebelum apapun harus positif, kalau positifnya udah nggak bisa, tapi tetap harus apa ya, nggak pure negatif, tetap energi apa ya, negative thinking-nya kita alihkan, jadi semangat buat berusaha, ikhtiar. Oh iya, jadi kita mulai dari pindahnya aja ya. Nah ini juga jadi salah satu kecurigaan kita nih, awal mula, rumah ya. Jadi itu memang rumah udah lama, rumah tua gitu ya, memang rumah, apa ya, mungkin kokoh gitu ya di daerah situ gitu, eee, kemudian ya disekat, separuhnya jadi rumah anaknya, separuhnya dikontrakin. Nah kita dikontrakin bertahun-tahun tuh, habis dikontrakin bertahun-tahun, yang ngontrak juga nggak perpanjang kontrak, dijadiin gudang bengkel sama almarhum ayah mertua. Ada aktivitas tapi udah nggak ditinggalin full, jadi kesannya kayak rumah kosong kan ya Kak ya. Terus pas, kami menikah itu direnovasi, terus baru ditempatin sama kita. Itu sih mungkin salah satu faktornya, karena pernah kosong dalam jangka waktu belasan tahun mungkin ya. Kalau itu belum pernah dengar. Waktu aku menceritakan kejadian-kejadian yang aku alami pada setelah itu udah lewat gitu ya, aku ceritain ke sekitaran situ, bibi-bibinya suami, mereka malah takut, bahkan udah nggak mau ke kamar mandi sendiri, anter-anteran, "Yang bener teh," karena nggak pernah ada gitu. Cuman suami pernah notice, nih, kamar mandinya agak ini, agak apa ya, agak isen gitu, ada agak auranya agak nggak enak, tapi nggak pernah ada gangguan apa-apa. Ya mungkin itu karena satu-satunya orang baru di situ aku kali ya, jadinya lebih nampaknya ke aku. Sedangkan suami sama anakku memang darah keturunan situ gitu ya, itu sih paling itu. Untuk apa, mengobati diri, untuk mendekatkan diri pada Tuhan gitu sih. Ya, mudah-mudahan sih depannya nggak ada apa-apa lagi. Udah itu sih ceritanya.